Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama Saputra, NIM 19073075, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi PTK, proses administrasi PTK yang mencakup perencanaan, pelaksanaan. Masuk kita ke konsep dasar administrasi PTK. Pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan kata minister sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi dalam pengertian yang sempit juga diartikan sebagai kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin, catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru. Yang kedua, arti pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, dan lain-lain. Lalu ada juga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ialah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, proses administrasi pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Perlu diketahui bahwa lowongnya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengumumkan adanya formasi umum. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal yang harus tercantum adalah jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan, persyaratan, batas waktu dimulai dan akhiri pendaftaran, alamat, dan lain-lain. B. Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. C. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu penyaringan administratif, itu adalah penyaringan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administratif, maka peserta akan gagal.
ujian atau tes. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu melakukan seleksi atau personal reference yang dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen atau berkas-berkas lamaran yang masuk, dan dapat juga dilakukan melalui kontak-kontak komunikasi lainnya. Yang ketiga, pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatannya maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk. D. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Yang kedua, penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Yang ketiga, orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuannya agar seseorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga pendidikan lainnya. Orientasi juga bertujuan mempercepat masa adaptasi. Lalu ada gaji. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atas atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang perubahan kedua belas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 yang menyatakan bahwa PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Lalu ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besaran tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Lalu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Lalu ada cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti yaitu ada cuti tahunan, terus ada cuti bersama, ada juga cuti besar, ada juga cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting,
dan cuti karena alasan penting. PNS yang sedang bertugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.